Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sedulur semuanya untuk napak tilas atau melihat kembali sejarah asal mula salah satu kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sedulur, Purwakarta memiliki sejarah penting. Banyak tapak lacak para leluhur kita yang ada di Purwakarta yang belum kita telusuri. Dan kali ini saya akan mengajak dulur semuanya ke kota kecamatan yang ada di sebelah selatan Kabupaten Purwakarta, yaitu kota kecamatan Wanayasa. Wanayasa berada di lereng Gunung Burangrang. Panorama alamnya begitu indah, banyak objek wisata yang jadi buruan orang-orang untuk melepas penatnya dari kebisingan kota. Salah satu yang terkenal adalah Situ Kahuripan Wanayasa. Di balik keindahannya, Wanayasa punya sejarah yang begitu luar biasa. Karena bila kita bicara Purwakarta, pasti akan lekat dengan Wanayasa. Menurut cerita rakyat atau babad atau pinutur para sesepuh, ketika Pajajaran runtuh diperkirakan tahun 1579, berdirilah Kerajaan Sumedang Larang dengan rajanya yang bernama Prabu Gesan Ulun yang punya permaisuri Ratu Harisbaya, putri dari Susuhunan Mangkurat dari Kerajaan Mataram. Prabu Gesan Ulun dari Ratu Harisbaya mempunyai dua orang putra, yakni Raden Dalem Suradiwangsa dan Raden Dalem Kusumadinata. Ketika Prabu Gesan Ulun wafat, para sesepuh di Kerajaan Sumedang memohon kepada Susuhunan Mataram untuk menunjuk pengganti Prabu Gesan Ulun, dan Susuhunan Mataram ternyata menunjuk Raden Dalem Kusumadinata menjadi pengganti Prabu Gesan Ulun. Raden Dalem Suradiwangsa yang merasa anak tertua merasa tidak enak hati dengan keputusan tersebut. Maka Raden Dalem Suradiwangsa meninggalkan istana dengan membawa teman di perjalanan 80 keluarga menuju ke arah barat laut. Ketika sampai di Surian, temannya yang 17 keluarga ditinggalkan untuk menetap di Surian dan membuka perkampungan. Lalu Raden Dalem Suradiwangsa melanjutkan lagi perjalanannya hingga ke Sanca, sekarang disebut dengan Kampung Cisalak. Di sini temannya ditinggalkan lagi sebanyak 10 keluarga. Lalu beliau melanjutkan lagi perjalanannya ke arah barat. Sesampai di Kali Cocok Bubu, temannya ditinggalkannya lagi sebanyak 30 keluarga. Dari Kali Cocok Bubu, beliau terus menuju ke arah barat laut hingga sampai Sungai Citarum.
Di Kerajaan Sumedang, setelah mengetahui Raden Dalem Suradiwangsa meninggalkan istana, Raden Suryadikara didampingi cucunya yakni Raden Raksanagara berangkat untuk menyusul Raden Dalem Suryadiwangsa. Kebetulan Raden Suryadiwangsa tersusul di Tanjungan Citarum. Namun Raden Suryadiwangsa ketika diajak untuk kembali menolak kembali ke Sumedang. Beliau hanya menyerahkan temannya 10 keluarga ke Raden Arya Suradikara dan Raden Dalem Raksanagara. Lalu dengan diiringi 23 keluarga, Raden Dalem Suradiwangsa melanjutkan perjalanannya ke Banten. Raden Dalem Arya Suradikara dan cucunya Raden Dalem Raksanagara tidak kembali ke Sumedang. Beliau mendapatkan daerah baru untuk dijadikan perkampungan. Lalu dijadikannya lah kampung dan diberi nama Kampung Tanjung Pura. Tidak lama kemudian pindah ke sebelah selatan membuka daerah baru lagi yang diberi nama Kasumedangan, dan yang memimpin di Kasumedangan adalah Raden Dalem Raksanagara. Sedangkan Raden Dalem Arya Suradikara kembali ke timur sampai di Kali Cocok Bubu bertemu dengan yang 30 keluarga yang ditinggalkan oleh Dalem Suryadiwangsa. Selanjutnya Dalem Arya Suradikara membuka daerah baru di sebelah selatan Kali Cocok Bubu dan diberi nama Kampung Babakan. Tak lama kemudian pindah ke sebelah barat Kali Agung dan membuat desa baru yang diberi nama Wanayasa pada hari Senin tanggal 7 bulan Mulud tahun 1107 Hijriah. Wanayasa yang punya arti wana leuweung atau hutan dan yasa didamel lembur atau dijadikan perkampungan. Kemudian Raden Arya Suradikara menghadap Susuhunan Mangkurat Agung meminta persetujuan yang berkenaan dengan daerah baru dibukanya. Datanglah restu dari Mataram sekaligus mengangkat Raden Arya Suradikara sebagai pemimpin di negeri Wanayasa. Para dalang yang mengolah negeri Wanayasa diantaranya yang pertama Raden Arya Suradikara, yang kedua Raden Dalem Panengah, yang ketiga Raden Dalem Rajadinata, yang keempat Raden Dalem Suradikara II, yang kelima Raden Dalem Suradikara III, dan yang keenam Raden Dalem Suradikara IV yang biasa disebut dengan Dalem Sumeren. Dari masa Raden Arya Suradikara I sampai Suradikara IV atau Dalem Sumeren disebut Dalem Wanayasa yang mandiri, yang artinya kedalaman yang tidak pernah dijajah oleh siapapun. Wanayasa jadi kedalaman yang mandiri dari tahun 1686 Masehi sampai 1820 Masehi, kurang lebih 134 tahun. Wanayasa yang jadi ibu kota Kabupaten Karawang mulai tahun 1820 Masehi sampai tahun 1829 Masehi. Dari tahun 1830 Masehi, Wanayasa jadi kewedanaan dan ibu kota Kabupaten Karawang dipindahkan ke Kampung Sindangkasih yang diberi nama Purwakarta pada masa kepemimpinan yang ke-9, yaitu Raden Surawinata atau biasa disebut Dalem Solawat.
Selanjutnya, mulai tahun 1900 Masehi, Wanayasa jadi kota kecamatan dan sampai sekarang. Begitulah kurang lebihnya sejarah asal mula Wanayasa yang bisa saya rangkum. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan atau wawasan dulur-dulur semuanya. Sekali lagi, para ahli sepakat bahwa cerita rakyat atau babat memang tidak bisa dijadikan rujukan utama dalam teori penulisan sejarah karena kesahihan data di dalamnya yang meragukan. Tapi setidaknya di sini saya hanya menggali atau menelusuri riwayat atau asal mula daerah Wanayasa tersebut, walau itu dari cerita rakyat. Karena selayaknya kita mengingat jasa-jasa para leluhur dan senantiasa mendoakannya. Moal aya kiwari lamun eueuh bihari, dinu kiwari ngancik nu bihari sejak ayeuna sampeureunh jaga. Apa yang kita nikmati saat ini merupakan jerih payah para pendahulu, dan apa yang kita kerjakan hari ini akan dinikmati anak cucu kita kelak. Salam.